Nah, ultimatum inilah yang sama banyak pihak dianggap kayak ancaman makar. Banyak yang ngerasa ini udah ancaman kudeta nih. The warning comes after former President Rodrigo Duterte threatened to separate some of the southern Filipino islands. Jadi emang udah kacau ini, presiden sama wakil presiden itu udah nggak satu suara. Jujurnya udah beberapa bulan ini banyak yang request buat bahas gaya kampanyenya Bongbong Marcos yang katanya mirip-mirip sama salah satu capres kita. Ini gue nggak akan nyebut capres yang mana ya paling gue kasih clue-nya lah. Clue-nya tuh antara 01 sama 03, nah itu kan ada nomor lagi tuh tengah-tengahnya tuh. Nah itu capres yang itu, clue-nya itu aja, nggak akan gue sebut namanya. Nah masalahnya kalau gue mau bahas ini, pemilu Filipina sama kampanye masing-masing capres itu kan udah pernah gue bahas di video yang ini. Yang emang khusus bahas pemilu Filipina 2022. Makanya jadinya nggak gue bahas lagi, orang dulu udah pernah kok. Tapi tiba-tiba sekarang ada celah buat bahas politik Filipina nih. Soalnya sekarang tuh lagi ramai diberitain kalau di Filipina tuh lagi ada perpecahan di internal pemerintahannya. Khususnya di sini antara Presiden Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sama mantan Presiden Filipina sebelum dia, Rodrigo Duterte. Yang sekaligus bokap dari wakil presiden saat ini, Sara Duterte. Anjir, ini kan seru banget ya. Duterte nyerang presiden, padahal anak dia tuh wakil presidennya. Dan kalau lu tahu, Bongbong Marcos ini juga dia kan anak dari mantan diktator Filipina ya, Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos yang diktator nikah sama Imelda Marcos yang hedon banget, sampai jadi salah satu ibu negara paling hedon di dunia kan. Mereka nikah, lahir tuh Bongbong Marcos yang jadi presiden Filipina sekarang. Makanya ribut-ribut di pemerintahan Filipina sekarang, ini tuh dianggapnya tuh perang dua dinasti, perang dua keluarga penguasa. Keluarga Marcos sama keluarga Duterte. Tapi ada apa sih sebenarnya kok dua keluarga penguasa ini tiba-tiba ribut? Bahkan sempat ada isu-isu Bongbong Marcos tuh mau dikudeta sama Duterte loh. Ini kan ngeri juga levelnya ya. Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa dua dinasti penguasa Filipina jadi ribut. Apa bakal sampai terjadi pemberontakan dan kudeta nih? Di Learning by Googling. Ini sebenarnya konflik yang lagi terjadi antara dua keluarga penguasa Filipina ini tuh bukan hal yang aneh ya. Soalnya walaupun anggota dari dua keluarga ini sekarang lagi ngejabat sebagai presiden dan wakil presiden, walaupun kelihatannya mereka satu kubu, tapi sebenarnya keluarga Marcos sama keluarga Duterte ini tuh berasal dari kubu yang berbeda banget. Jadi sebenarnya dua keluarga penguasa ini cara pandangnya tuh sering berseberangan, tapi di pemilu Filipina 2022 kemarin, mereka mutusin buat jadi satu kubu. Walaupun terus pas pemilunya, pas pencoblosannya itu dipilihnya tetap masing-masing ya. Presiden milih sendiri, wakil presiden milih sendiri. Kok bisa gitu? Ya soalnya aturan pemilu di Filipina tuh emang beda sama di kita. Kalau di kita kan biasa kita pilih pasangan kan, pasangan A, B, atau C. Nah kalau di Filipina beda, pemilihan presiden sama wakil presidennya tuh terpisah-pisah, sendiri-sendiri. Sebenarnya bisa aja kalau ada yang mau jadi satu tim, kampanye bareng terus kemana-mana, itu bisa. Tapi tetap pas pemilihannya dipilihnya tuh masing-masing, bukan sebagai pasangan. Jadi kertas suaranya beda tuh, kertas suara presiden sendiri, kertas suara wakil presiden sendiri. Makanya bisa aja ada pasangan capres sama cawapres yang udah kampanye kemana-mana bareng, pas hari pemilu, pas diumumin hasilnya, ternyata cuma salah satunya yang menang. Kayak misalnya cuma calon wakilnya yang menang, calon presidennya malah kalah. Nah kayak gitu bisa tuh, karena balik lagi, semuanya dipilihnya masing-masing, bukan sebagai pasangan. We can elect a president under one ticket and elect a vice president under another ticket. Nah, di pemilu Filipina 2022 kemarin, keluarga Marcos sama Duterte yang hubungannya selalu naik turun, mereka mutusin buat jadi satu aliansi. Mereka bikin aliansi tuh, namanya Uniteam, aliansi yang terdiri dari 4 partai. Ada Partai Federal Filipina, PFP, partainya Bongbong Marcos, terus Partai Demokrat Kristen Muslim, Lakas CMD, partai yang ngusung Sara Duterte, ada juga Alliance for Change, HNP, partai regional bikinan Sara Duterte di kota Davao, sama terakhir Force of Philippine Masses atau PMP. Dan gimana selanjutnya sampai mereka bisa menang pemilu, Bongbong Marcos menang sebagai presiden, Sara Duterte menang sebagai wakil presiden, lu bisa nonton di video gue yang ini. Mama marketing! Thank you for all that you have done for us. There are thousands of you out there, volunteers, parallel groups, political leaders that have cast their lot with us because of their belief in our message of unity, because of their belief in the candidates sa Tambalang Marcos at Duterte. Nah, abis pemilu kelar, awalnya semua berjalan baik-baik aja nih. Bongbong Marcos Jr. ngejabat selayaknya presiden, Sara Duterte juga aktif banget sebagai wakilnya. Hubungan dua keluarga penguasa Filipina ini tuh mulai memburuk waktu terjadi perdebatan soal rencana perubahan konstitusi Filipina. Kalau menurut Nikkei Asia, perselisihan keluarga Marcos dan keluarga Duterte tuh dimulai waktu Presiden Ferdinand Marcos Jr. mutusin buat mangkas anggaran rahasia buat wakil presidennya.
Anggaran rahasia ini tuh simpelnya anggaran yang disiapin buat kegiatan dan operasi rahasia dan intelijen negara yang dihandle sama presiden maupun wakilnya. Nah, anggaran itu yang buat wakilnya itu mau dipangkas tuh sama Bongbong Marcos. Padahal dari zamannya Rodrigo Duterte jadi presiden, anggaran rahasia tuh bisa dibilang punya porsi yang gede banget dari APBN Filipina. Dan itu sebenarnya masih berlanjut di eranya Sara Duterte jadi wakil presiden. Lu bayangin aja, waktu baru 11 hari ngejabat, Filipina tuh udah ngegelontorin duit sampai 2,2 juta US dollar buat anggaran rahasia Wapres Sara Duterte. Ini gila kan? Makanya Bongbong Marcos tuh jadi pengen mangkas budget rahasia ini biar nggak terlalu makan anggaran negara. Tapi di sisi lain, keluarga Duterte mereka nggak setuju sama ide ini. Mulai deh tuh memanas hubungan dua keluarga ini dari situ. Correct. Yes, the amount is correct, and that is correct. We requested confidential funds to the Office of the President as early as August 2022. Dan karena isunya makin membesar, kasus ini terus jadi perhatian parlemen juga. Parlemen ikut nuntut adanya penjelasan terkait kemana aja nih alokasi anggaran 2,2 juta dolar tadi. Dan ya sebenarnya masuk akal sih kalau diminta jelasin ya. Cuma 11 hari loh, sampai 2,2 juta US dollar tuh buat apa coba? Cuma setelah parlemen ikut campur, bukannya makin clear, masalahnya malah makin runyam nih. Soalnya ketua parlemen Filipina saat ini, Martin Romualdez, dia tuh masih sepupunya Bongbong Marcos. Jadi walaupun mungkin si ketua parlemen ini sebenarnya dia netral, biar clear semua, tapi orang lihatnya jadi nggak gitu. Orang sepupuan pasti satu kubu nih mereka nih, orang rasanya jadi gitu kan. Makanya dari situ mulai banyak orang yang mikir pengusutan ini pasti ada unsur politisnya nih. Ada dugaan ini tuh sengaja pengen memperburuk citra Sara Duterte dan bokapnya, Rodrigo Duterte. Ya walaupun terus Romualdez sendiri, si ketua parlemen sendiri udah ngebantah rumor ini ya. Menurut dia tuh nggak ada niat-niat kayak gitu. Bener-bener dia tuh cuma pengen memperjelas semuanya. Biar semuanya clear, 22 juta US dollar tadi tuh buat 11 hari tuh dipakai buat apa aja. Buat itu doang, niatnya itu doang, biar masyarakat juga tahu. Menurut dia. Tapi sayangnya banyak yang nggak percaya nih sama pembelaan Romualdez ini. Soalnya di saat anggaran buat Sara Duterte dipotong dengan alasan pengeluaran yang nggak jelas, anggaran rahasia buat si presidennya, buat Bongbong Marcos, itu justru aman-aman aja loh, nggak kesentuh sama sekali loh. Anggaran buat Presiden Bongbong tuh sama sekali nggak diotak-atik, sama sekali nggak dikurangin. Nah kalau gini kan orang-orang jadi susah buat percaya ke statementnya ketua parlemen tadi ya. Katanya biar clear, kok sepupu lu nggak diusut, kok sepupu lu nggak dicek, gimana ini? Bahkan di tahun 2024 ini, anggaran rahasia buat Sara Duterte tuh udah dipangkas abis. Beneran nggak dapat jatah anggaran rahasia nih dia nih. Sementara anggaran rahasia presidennya, ya itu tetap nggak tersentuh, nominalnya tetap segitu. Ya kalau gini situasinya emang jadi susah buat nggak suzon ke presidennya dong. Kan mikirnya jadi, kok itu wakil lu dipotong sampai habis, lu nggak sama sekali? Ini gimana nih? Enak amat lu. Jadi gitu kan mikirnya. Terus selain masalah anggaran rahasia, beberapa kali keputusan Presiden Bongbong Marcos juga ditentang sama Rodrigo Duterte. Misalnya soal keputusan pemerintah Filipina buat makin deket ke Amerika dan ngelonggarin hubungan mereka sama Cina. Itu Duterte nentang banget tuh. Apalagi kalau menurut CNBC, di era kepemimpinan Rodrigo Duterte, Filipina tuh kan emang dikenal pro banget ke Cina kan. Bahkan di masa kepemimpinan dia, Duterte tuh pernah nolak putusan arbitrase tahun 2016 yang akhirnya ini ngebikin dominasi Cina di Laut Cina Selatan jadi makin menguat. Ikhlas tuh Duterte ngelihat Cina makin megang Laut Cina Selatan. Gak apa-apa udah, yang penting hubungan terjaga. Nah bertahun-tahun kemudian setelah Bongbong Marcos ngejabat jadi presiden, putusan arbitrase yang tadinya ditolak sama Duterte itu sekarang jadi makin dikedepankan sama Bongbong. Dan ini ngebikin klaim Filipina atas wilayah Laut Cina Selatan jadi menguat. Di sisi lain, klaim Cinanya jadi nggak sekuat di eranya Duterte. Terus nggak nyampe di situ, setelah itu Bongbong juga tuh mulai ngasih izin ke pemerintah Amerika buat ngakses pangkalan-pangkalan militer milik Filipina. Mengingat cukup tingginya ketegangan di Laut Cina Selatan. Apalagi ngelihat situasi di wilayah dekat Taiwan yang makin memanas kan. Jadi Bongbong Marcos tuh mikirnya, kalau sampai ada apa-apa di situ, kita udah naruh militer Amerika buat backingan kita nih. Aman nih kita harusnya. Marcos mikirnya gitu. Earlier, Marcos Jr. also reversed Duterte's pro-China stance. The president pivoted back to the United States, granting Washington greater access to Filipino bases. Terus hubungan antara presiden dan mantan presiden Filipina ini tuh makin memanas waktu Bongbong berencana ngelakuin amandemen. Berencana ngelakuin perubahan ke konstitusi Filipina tahun 1987. Atau ya simpelnya Bongbong nih mau ngubah UUD-nya Filipina lah.
Kenapa mau diubah? Soalnya kalau menurut Bongbong, konstitusi Filipina tahun 1987 tuh udah nggak cocok lagi sama kondisi dunia saat ini yang ekonominya tuh basisnya globalisasi. Dia mikirnya ini kalau undang-undang dasarnya nggak diubah, Filipina nggak bakal maju-maju nih, stuck di situ aja nih perekonomiannya nih. Nah makanya Bongbong mau ngubah itu biar ekonomi Filipina bisa makin maju ke depannya. Iya, jadi masih menurut CNBC, Bongbong bilang kalau rencana perubahan konstitusi ini tuh bertujuan buat memudahkan aturan bagi dunia usaha. Biar investor tuh jadi makin tertarik buat investasi di Filipina. Ini kan sekilas niatnya Bongbong nih bagus ya. We are looking at here is the opportunity cost of those who would like to invest here but somehow the laws that derive from the Constitution when it comes to the economic provisions do not allow them to or make it non-viable for them. Tapi rencana perubahan ini terus langsung ditentang keras sama lagi-lagi mantan Presiden Rodrigo Duterte. Menurut Duterte, rencana perubahan konstitusi ini, rencana perubahan undang-undang dasar ini nih bakal dimanfaatin sama Bongbong buat memperpanjang masa jabatan dia sebagai presiden. Jadi Duterte sama kelompok yang tentang perubahan konstitusi, mereka tuh nyebut kalau undang-undang baru yang disiapin Bongbong Marcos itu tuh berpotensi dimanfaatin buat ngubah sistem politik, ngapus batasan masa jabatan, termasuk masa jabatan presiden. Jadi ketika Bongbong bilangnya perubahan konstitusi ini, perubahan undang-undang dasar ini tuh demi masa depan negara, Duterte tuh ngerasanya, enggak, ini mah buat nguntungin Anda aja ini, nggak bener nih. Bahkan saking nolaknya perubahan ini, Duterte tuh sampai ngasih ultimatum ke Bongbong. Dia bilang, kalau Bongbong tetap bersikeras ngerubah UUD Filipina, jangan kaget kalau nasib dia tuh bakal sama kayak bapaknya. Sama kayak Ferdinand Marcos yang berakhir digulingin sama rakyat. Nah, ultimatum inilah yang sama banyak pihak dianggap kayak ancaman makar. Banyak yang ngerasa ini udah ancaman kudeta nih. Tinggal kita tunggu aja langkah Marcos selanjutnya apa, jadi ngubah apa enggak. Kalau sampai jadi ya udah siap-siap ngeri aja di sana. Banyak yang rasanya gitu. Duterte and Marcos Jr. are at loggerheads over amending the Constitution. Marcos Jr. says amendments are focused on easing foreign investments. The president backs these provisions to spur the economy. However, Duterte has accused Marcos Jr. of amending the Constitution to stay in power. Nah, yang terbaru yang bikin keributan antara dua keluarga penguasa Filipina ini jadi makin panas adalah soal tuduhan kalau Presiden Bongbong Marcos dia tuh make narkopski. Dan gilanya tuduhan ini tuh dilayangin langsung sama Rodrigo Duterte waktu dia ngehadirin demo di tanggal 28 Januari 2024 kemarin. Demo buat nolak perubahan konstitusi. Waktu itu Sara Duterte, anaknya Rodrigo Duterte sekaligus wakil presiden Filipina saat ini, dia ini juga ikut demo ini nih. Jadi emang udah kacau ini, presiden sama wakil presiden itu udah nggak satu suara. Wakil presiden ikut demo tentang keputusan presiden tuh kan nunjukin kalau hubungan Sara Duterte sama Bongbong tuh emang lagi nggak baik-baik aja kan. Dan setelah tuduhan dia makan narkoba itu keluar, Bongbong cukup lama tuh diem aja tuh, cukup lama dia nggak ngomong apa-apa. Diem. Sekalinya kemarin Bongbong ngomong, statement dia malah bikin kondisi makin panas nih. Emang Bongbong ngomong apa? Jadi setelah sekian lama dia diem abis dituduh makan narkopski, endingnya Bongbong tuh malah balik nuduh Duterte. Dia bilang, Duterte kali yang aslinya makan narkopski. Ini level kepala negara loh ini loh, tapi ributnya kayak anak SMA anjir. Iya, jadi Bongbong bilang Duterte kan emang konsumsi obat fentanyl. Nah itu bukti tuh kalau Duterte emang make, kata dia. Saya rasa fentanyl yang Duterte konsumsi lah yang membuat penilaiannya terhadap saya menjadi tidak jelas. Kalau lu tahu Duterte tuh kan serem banget ya. Berani loh dia ngomong gitu loh. Ya, bokapnya Bongbong dulu lebih serem sih tapi terus menurut klarifikasinya pengacara Duterte, Salvador Panelo, dia bilang Duterte tuh emang mulai harus konsumsi fentanyl setelah ngalamin kecelakaan motor yang terjadi sebelum dia ngejabat jadi presiden. Jadi kalau menurut pengacaranya Duterte bukan ngobat yang gimana-gimana ini, dia ngobat emang karena kebutuhan. Putus a statement ni President Duterte last night sa drugs and abuse initiative. And then urging you to resign. Resign po. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. Dan sebenarnya masalah penarkopskian di Filipina ini tuh udah mulai rame lagi sejak sebelum tuduhan Duterte tadi loh. Soalnya sebelum itu Bongbong tuh berencana buat masukin lagi Filipina ke dalam keanggotaan Mahkamah Internasional. Padahal Duterte di tahun 2018 dia tuh justru narik keanggotaan Filipina dari Mahkamah Internasional. Kenapa malah narik keanggotaannya?
Soalnya dulu pemerintahan Filipina di bawah Duterte tuh sering dapat kecaman dari Mahkamah Internasional, sering dapat tuduhan-tuduhan dari Mahkamah Internasional terkait banyaknya kasus pembunuhan dalam pelaksanaan kebijakan perang melawan narkoba. Kalau lu ingat, dulu kan Duterte tuh emang total banget yang merangin pengedar ya. Bahkan sampai polisi aja tuh dibolehin nembak di tempat loh. Nah, sama Mahkamah Internasional itu tuh dianggap melanggar HAM, soalnya banyak kasus salah tembak. Disangka polisi itu pengedar, tembak, tewas, taunya bukan. Dan walaupun waktu itu dia dikecam sama Mahkamah Internasional, tapi Duterte tetap ngerasa kalau cara dia ini udah paling bener. Makanya waktu itu akhirnya dia berani mutusin buat keluar aja udah dari Mahkamah Internasional daripada direcokin terus kan. Setelah sekian lama keluar dari Mahkamah Internasional, sekarang Bongbong mau masukin lagi nih malah nih. Makanya di sini Duterte ngerasanya, wah ini sih fix make nih si Bongbong nih. Makanya dia mau masuk Mahkamah Internasional lagi biar aturan narkosi zaman gua makin kendor. Dan ya udah makin panas sudah. Oh iya, selain cara Duterte yang jadi wakil presiden, anaknya Rodrigo Duterte yang lain, Sebastian Duterte, dia juga saat ini ngejabat sebagai wali kota Davao. Dan dia juga sempat nyampain statement yang menyudutkan Bongbong. Dia bilang Bongbong tuh harusnya mundur aja, soalnya dia udah gagal nanganin kasus-kasus kriminalitas di Filipina. Dan menurut dia, Bongbong juga tuh udah ngambil langkah kebijakan internasional yang salah. Dan ini berpotensi membahayakan masyarakat Filipina. Jadi ya intinya konflik di Filipina ini kalau kita lihat selewat itu kelihatannya besar banget ya. Padahal sebenarnya cuma antara dua keluarga ini doang, keluarga Marcos sama keluarga Duterte. Makanya kan di sini banyak banget nih pakar dan tokoh-tokoh Filipina yang menyayangkan konflik antara dua keluarga penguasa Filipina ini. Soalnya ini arahnya udah mereka ribut, saling lempar statement, entar endingnya malah masyarakatnya yang kepecah. Dan kalau udah kayak gini kan kondisi dalam negeri bisa nggak stabil dong. Makanya para ahli tuh nyaranin baik Bongbong dan Sara sebagai presiden sama wakil presiden, mereka tuh harusnya ngejaga image sebagai dua sosok pemimpin yang solid. Biar masalah di masyarakat tuh nggak makin runyam. Itu tuh yang penting tuh, harusnya kelihatannya tuh solid. Iya dong, bener dong. Soalnya kalau pemimpin sama wakilnya aja ribut sampai merembet ke keluarganya, ya ini sih tinggal nunggu waktu aja sampai terjadi di masyarakatnya juga. Masyarakatnya pasti lama-lama kan ikut kebagi juga tuh. Satu pro Duterte, satu pro Marcos. Ikutan ribut juga, mau jadi apa coba negaranya nanti. Tapi ya gila sih, ini emang ngeri banget sih. Gara-gara mantan presiden terlalu banyak ikut campur urusan anaknya kan. Jadi runyam satu negara loh. Ya semoga di sini kita nggak gitu ya. Ya harusnya sih enggak ya. Harusnya aman kan di kita kan. Nggak ada yang ikut campur gitu kan di kita kan? Nggak ada kan ya? Tambahan dikit, update pas gue lagi ngedit video ini nih. Jadi di tanggal 6 Februari 2024, Duterte ngeluarin ancaman lagi nih. Duterte bilang kalau cara Marcos ngelola negaranya nggak berubah, Duterte bakal bikin beberapa wilayah di Filipina Selatan misahin diri dari Filipina. Termasuk Pulau Mindanao yang jadi pulau terbesar kedua di sana. Ini ngeri amat ancamannya ya. Bener-bener ada potensi kepecah belah loh negaranya kok kayak gini loh. The Philippines government has now warned of using authority and forces against attempts to break the country. The warning comes after former President Rodrigo Duterte threatened to separate some of the southern Filipino islands. He also made calls for independence of his hometown, Mindanao, which is the second largest island in the Philippines. Oke, sekian Reviewing kali ini tentang konflik yang lagi terjadi di pemerintahan Filipina. Yang kelihatannya kayak runyam banget, besar banget, padahal cuma antar dua keluarga doang. Kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin dari video, bisa tulis di komen, kita diskusi juga biasa. Sekali lagi, thank you, nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Nong